Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 218, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Deru ini membuat seluruh halaman berdengung. Geraldine Sol bersembunyi di gubuk saat ini, gemetar ketakutan. Ini sudah berakhir. Apakah dia berani keluar? Tidak berani. Keluar bukanlah kematian, tapi terkelupas. Selain itu, Vivian Low yang memindahkannya kali ini. Di mata si sampah Aiden Enzo, Vivian Low seperti seorang ratu. Bahkan jika dia adalah ibu mertua dan ibu kandung Vivian Low, Aiden Enzo tidak akan ragu untuk menyerangnya. Memikirkan hal ini, Geraldine Sol sangat takut untuk keluar. Namun, di halaman, Aiden Enzo terus berteriak dengan marah, "Geraldine Sol, aku akan memberimu 3 hitungan, keluar." 1, kata Aiden Enzo. Geraldine Sol berbalik dengan cemas, dan diam-diam melirik Aiden Enzo, yang menginjak pria kuat di halaman. Mengingat keahliannya barusan, Geraldine Sol takut. 2. Aiden Enzo terus menghitung, menatap tajam ke pintu kayu yang tertutup. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk Geraldine Sol. Jika dia tidak keluar, jangan salahkan dia karena tidak berperasaan. 3. Teriak Aiden Enzo. Pada saat yang sama, gerbang pekarangan dirobohkan. Sekelompok preman berjas hitam menyerbu satu demi satu. Tergio Ziso ada di sini, dan dia bergegas ke sini bersama anak buahnya. Ketika dia melihat situasi di halaman, dia sudah mengerti bahwa Tuan Enzo menyelesaikannya sendiri. Namun, Nyonya Enzo tidak terlihat. Oleh karena itu, Tergio Ziso segera mengatur agar anak buahnya menggeledah pekarangan. Dan dia berdiri di belakang Aiden Enzo dengan hormat. Di dalam dan di luar halaman, ada pengawal berjas hitam, dan lebih dari selusin Mercedes hitam diparkir di depan pintu, yang sangat spektakuler dan mengejutkan. Pintu kayunya masih belum terbuka, dan Geraldine Sol masih belum juga keluar. Aiden Enzo tidak berdaya, rasa dingin di matanya telah mencapai titik ekstrim, dan dia berkata dengan dingin, "Keluarkan dia." Begitu kata-kata itu jatuh, 2 pengawal berjas hitam langsung menendang pintu kayu dan bergegas masuk. Lepaskan aku tidak akan keluar, aku tidak akan keluar." Di dalam kamar, Geraldine Sol meronta dan berteriak. Terkunci. Detik berikutnya, dia diseret keluar, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah berlumpur di halaman, dan menggerogoti seteguk lumpur. Kali ini, orang-orang Tergio Ziso telah membawa Vivian Low keluar dari ruang bawah tanah kamar sebelah. Masih pingsan, Aiden Enzo pergi untuk melihatnya, dan setelah meminta mereka untuk mengirim Vivian Low keluar, matanya merah, dan dia berbalik untuk menatap Geraldine Sol yang terbaring di tanah dengan marah. Ledakan, Aiden Enzo tidak menahan diri, dia berdiri dan menendang bahu Geraldine Sol, menendang wajahnya ke langit, dan dengan marah berkata, "Geraldine Sol, apakah kamu masih manusia?" Geraldine Sol berteriak saat itu, berkata, "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, aku tidak tahu apa-apa." Tidak mungkin, Geraldine Sol tahu jika dia mengakuinya, dia akan mati. Aiden Enzo mengangguk, matanya penuh kedinginan, dia langsung ke atas, mencengkeram kerah Geraldine Sol, memelototinya dengan marah, dan berkata, "Apakah kamu tidak mengakuinya?" Geraldine Sol sangat ketakutan saat itu sehingga dia tidak berani menatap Aiden Enzo sama sekali. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa-apa. Aku juga diculik oleh mereka. Aku tidak tahu." Omong kosong. Jelas Anda membiarkan kami melakukan ini. Kami menagih Anda uang muka 200.000, dan setelah selesai, deposit 600.000 masih ada di rumah. Pria kuat itu berbaring di atas tanah di sampingnya berteriak marah saat ini. Setelah dia selesai berbicara, seorang preman berjas hitam menemukan sekantong uang dari kamar tersebut. Aiden Enzo melemparkan kantong uang di depan Geraldine Sol, dan bertanya dengan marah, "Apa lagi yang harus Anda jelaskan?" Geraldine Sol memandangi uang putih itu, masih menolak untuk mengakuinya, dan berkata, "Ini bukan uang saya, semburan darah. Aku tidak pernah melakukannya. Menantu, kamu harus percaya padaku,
aku Ibu Vivian Low, bagaimana aku bisa melakukan hal yang keterlaluan? Geraldine Sol menangis, kemampuan aktingnya penuh. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dalam kesedihan dan kemarahan. Tanpa diduga, Geraldine Sol bisa berakting dengan sangat baik. Ketika kematian sudah dekat, dia masih keras kepala. Orang kuat di samping juga tahu bahwa ini adalah kesempatan, jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo, berkata, saya punya rekaman di sini, untuk bisnis kami, jaminan adalah hal yang paling penting. Setelah mendengarkan rekaman, Geraldine Sol benar-benar tercengang. Dia memelototi pria kuat itu dengan marah, dan melihat Aiden Enzo mengambil alih telepon. Geraldine Sol yang ketakutan bangkit tanpa mengetahui dari mana kekuatan itu berasal, dan bergegas untuk mengambil telepon itu. Namun, Aiden Enzo langsung menendangnya ke tanah lagi. Kemudian, di seluruh halaman, rekaman kontak Geraldine Sol dengan pria kuat itu terdengar, setiap kalimat terasa dingin. Aiden Enzo sudah gemetar karena marah, memegang ponsel di tangannya, matanya merah, menatap Geraldine Sol yang sudah bingung di tanah, dan berkata dengan marah, sebelumnya, saya memperingatkan Anda bahwa jika kamu berani memperlakukan Vivian Low lagi, apapun yang dilakukan Ceril, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hari ini, kamu langsung menembus garis bawahku. Ketika Geraldine Sol mendengar ini, dia tahu bahwa Aiden Enzo sangat marah. Ketakutan, dia berlutut dan merangkak ke Aiden Enzo, memeluk kakinya, dan memohon belas kasihan, Aiden Enzo, aku salah, Ibu salah, aku ibu mertuamu, aku benar-benar salah, saya tidak akan berani lagi, tolong, biarkan saya pergi, saya akan segera keluar dari villa. Aiden Enzo menatap Geraldine Sol dari atas, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan dingin, tidak salah, kamu bahkan tidak membiarkan putrimu sendiri pergi, apakah kamu masih seorang ibu, apakah kamu masih manusia? Manusia, saat dia berkata, Geraldine Sol menamparkan dirinya. Retakan, di seluruh halaman, lebih dari selusin preman berjas hitam semuanya berdiri di samping, menonton dengan tenang, menunggu perintah Aiden Enzo. Aiden Enzo melihat ke atas ke langit, menutup matanya, dan berkata dengan lembut, Tergio Ziso, lumpuhkan tangannya dan lemparkan ke rumah sakit. Ya, Tuan Enzo, jawab Tergio Ziso dengan hormat. Geraldine Sol ketakutan saat mendengar ini. Ditinggalkan tangan, ya Tuhan, itu mengerikan. Aiden Enzo, aku salah, jangan patahkan tanganku, aku benar-benar salah, aku tidak berani melakukannya lagi. Geraldine Sol segera memeluk erat paha Aiden Enzo saat dia hendak berbalik dan pergi, memohon dengan getir. Namun, itu tidak membantu sama sekali. Aiden Enzo telah mengambil keputusan. Geraldine Sol tentu saja tidak bisa dibunuh, jadi biarkan tangannya dihapuskan agar dia tidak bisa lagi membuat masalah. Ini adalah kesabaran terbesar Aiden Enzo. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu di masa depan. Aiden Enzo berbalik dan berkata dengan dingin, tanpa emosi. Kemudian dia melangkah keluar dari halaman. Di belakangnya, beberapa preman berjas hitam langsung mengepung Geraldine Sol, tidak peduli seberapa keras dia berjuang dan berteriak, itu tidak ada gunanya. Klik 2 kali. Jeritan histeris dan kutukan berbisa Geraldine Sol bergema di seluruh halaman. Aiden Enzo, kamu pembunuh, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aiden Enzo berada di luar halaman, bersandar di mobil, merokok. Tergio Ziso berjalan keluar halaman, mengangguk ke Aiden Enzo dan berkata, Tuan Enzo, sudah selesai. Petik 2. Setelah selesai berbicara, di gerbang halaman, 2 pengawal berjas hitam bubar dengan tangan bersilang, dan Geraldine Sol, yang berlumuran darah, keluar. Kirim dia ke rumah sakit. Aiden Enzo memandangnya dengan acuh tak acuh, lalu mengabaikannya. Kembali ke rumah sakit, Aiden Enzo melihat Vivian Low yang sudah bangun. Vivian Low jelas menangis, dan ketika dia melihat Aiden Enzo masuk, dia memeluknya dan berkata, maaf, saya tidak berharap ibu saya menjadi seperti ini. Aiden Enzo menepuk punggung Vivian Low dan menghibur, baik, ayo pergi sekarang, dia sudah menerima hukuman yang pantas dia terima. Pada saat ini, Tergio Ziso tiba-tiba menerobos masuk, melihat Aiden Enzo dan Vivian Low saling berpelukan, dan buru-buru berbalik untuk pergi. Ayo, ada apa? Aiden Enzo melepaskan Vivian Low, membantunya berbaring di tempat tidur, dan berkata kepada Tergio Ziso di belakangnya tanpa menoleh. Tuan Enzo, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu, kata Tergio Ziso. Aiden Enzo curiga, dan bertanya, mencari aku, siapa?
Tergiu Ziso berkata, dia bilang nama belakangnya Emer, dan namanya Bruno Emer. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.